Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Jeddah Saudi Arabia. Buat teman-teman yang habis cuti dan ingin kembali ke negara tempat kalian bekerja, hati-hati. Sampai saat ini di bandara negara kita sendiri di Indonesia itu masih banyak banget oknum yang targetnya itu para TKI. Mungkin dikiranya para TKI itu uangnya lebih-lebih sampai nggak kepake, mungkin sih ya. Jadi hanya gara-gara KTKLN, TKW-nya sampai gagal terbang dan dia harus membayar sekitar 300-an ribu lah. Jadi tiketnya itu hangus. Buat teman-teman yang ingin kembali ke negara penempatan, itu kalian harus berhati-hati walaupun di negara kita sendiri di Indonesia. Jadi ini adalah video langsung bersama Kepala BP2MI dan juga TKW-nya. Ya. Jadi begini, Pak Hendra, tadi Mbak April ini mewakili beberapa PMI yang mengalami masalah pertama terkait kewajiban EKTKLN yang kemudian karena itu ada satu peristiwa PMI kita hangus tiketnya. Kewajiban EKTKLN. Yang akhirnya harus mengurus EKTKLN itu ke BP2MI. Sayangnya tiketnya sampai teman hangus Mbak April ini lupa siapa nama petugas di BP2MI. ke BP2MI. Jadi dengan datang ke kantor itu kan berarti seolah-olah wajib ya. Kemudian juga harus membayar berapa Mbak April waktu itu biaya yang dikeluarkan? Lah, buat teman-teman yang sekiranya kok nanti di bandara, misalkan kok resiko mungkin ada oknum, kalian tuh harus siap-siap standby foto atau video lah. Jadi biar enak aja misalkan terjadi apa-apa, wah kita dapat fotonya nih, gitu, oke? Keluarkan 300? Iya. 300-an. 325.000 ya. Saya minta nanti setelah tutup rapat dengan Mbak April, saya minta seluruh jajaran UPT Manado dikumpulkan. Oh, jadi ini terjadi di Bandara Manado ya. Jadi buat teman-teman yang lainnya dari bandara lainnya juga harus hati-hati sih. Ya, Pak Hendra, Zoom dengan saya langsung dengan pusat. Saya minta kejujuran siapa petugas yang mengambil langkah-langkah sebagaimana peristiwa yang dialami oleh PMI, ya, dan tentu dengan segala resiko bahwa itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Dengan terpaksa dan berat hati saya harus mengambil sanksi. Ya, apakah sanksinya non job dari jabatan itu? Ya, itu adalah tindakan yang akan diputuskan oleh pusat. Ya, daerah hanya tinggal melaksanakan. Ya. Nah, saya beri kesempatan Ibu Yani membantu saya. Nanti Mbak April tolong ya supaya lebih komprehensif penjelasannya. Silakan. Atau gini, tunggu sebelum ke Ibu Yani, ini gimana kameranya bisa ditunjukkan nggak ya? Saya lagi di comment center ini Mbak April. Nama Mbak April ada di sini. Ini lengkap gimana? Ya. Oh ya, oke. Jadi Mbak April tidak boleh ada tidak ada yang mengatakan Mbak April tidak resmi, tidak boleh ada pihak yang mengatakan Mbak April ilegal karena dalam data kami Mbak April tercatat sebagai pekerja yang berangkat secara resmi. Clear ya? Clear, oke, Bu Yani sebentar ya, silakan sebelum Mbak April meninggalkan ruangan. Mbak April, saya hanya akan menambahkan saja yang disampaikan oleh Pak Sabda tadi. Salam sehat ya. Jadi Mbak April begini Mbak, memang KTKLN dulu itu di Hongkong itu waktu 2016-2017 sudah dihapuskan. Sekarang bentuknya tadi EPMI yang tidak dalam bentuk kartu. Nah, kalau pada saat berangkat itu sudah ada KTKLN, sebetulnya pada saat cuti kembali, ini nanti untuk bisa ngecek ditanya KTKLN-nya itu sudah bisa di bandara tuh bisa tinggal memasukkan cover atau reader ya, bisa diunduh di Play Store Mbak. Jadi sudah pakai kalau yang Android pasti bisa menunjukkan. Nah, masalah ada perbaikan data sebetulnya bisa secara online Mbak. Karena kan dasarnya KTKLN sudah ada. Berarti untuk masalah EKTKLN ini misalkan ada perbaharuan itu nggak perlu ke kantor BP2MI, cukup diperbaharui dari aplikasi yang diunduh di Play Store kalau untuk Android, oke? Misalkan revenue-nya itu ganti majikan, gitu kan, belum tentu revenue-nya itu majikannya sama. Nah, kepentingannya pemerintah itu hanya satu, kalau datanya valid, jadi perlindungan yang diberikan adalah perlindungan yang optimal. Nah, nanti kalau datanya tidak berubah loh, udah ganti majikan, namanya sama tapi kok majikannya beda. Nah, ini perlunya teman-teman bisa mengupdate perubahan itu, namun bisa secara online. Jadi pada saat mau minta endorse untuk visa sama majikan yang baru dari KJRI,
bisa minta nanti dari KJRI untuk yang akan memberikan datanya terintegrasi dengan kita sebetulnya, Mbak. Jadi memang udah nggak perlu lagi. Tapi bahwa perubahan premium, perubahan majikan itu harus dilaporkan kepada perwakilan. Disarankan ya? Ya, jadi memang itu sudah kontrak baru. Ya, ya. Nanti bandara mana siapa akan ketahuan. Tolong catat nomor saya. Jika ada teman-teman yang mengalami masalah seperti itu, langsung directly ke nomor handphone saya ya. 0813 8352 5050. Wah. Itu directly handphone saya. Wah, enak tuh, kalian juga mendapatkan nomor HP dari Pak Beni Ramdhani. Cuman aku coba WhatsApp beliau itu masih belum dibuka. Mungkin karena terlalu banyaknya orang yang WhatsApp, jadinya harus antri sih, harus sabar sih. Ya, misalnya nih ada teman-teman nih, tiba-tiba pas dia di bandara ada upaya mempersulit, langsung telepon saya ya. Kalau yang biasa itu tadi ya. 52 5050. Ya, 5050. Nah, di layar ada itu 2 number hotline yang semua PMI dari negara-negara penempatan bisa ya melaporkan masalah-masalahnya. Itu ada number hotline yang dalam negeri dan luar negeri udah tertera ya. Nanti Mbak April bisa lihat itu ya. Oke, jadi informasinya seperti itu. Buat teman-teman yang lagi di Indonesia, walaupun kita di negara sendiri, itu tetap harus hati-hati. Dimanapun itu banyak oknum, entah di luar negeri ataupun di Indonesia itu banyak juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi, misalkan ada masalah, resiko ada oknum, kalian tuh bisa langsung menelpon Pak Beni ya. Tadi udah disebutin nomornya. Jadi buat teman-teman yang pengen mungkin ada masalah, pengen ngasih tahu ke Pak Beni, konsultasi, silakan WhatsApp atau telepon. Tapi aku udah coba untuk nge-WhatsApp, cuman belum dibuka, makanya ya harus sabar sih. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Ingat, apabila kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini, jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.